Bagaimana hukum mengajak berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa? Nah ini Pak, nampaknya remeh Pak, berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa. Kemudian nanti ini akan berkembang, berjabat tangan kepada orang yang anti jabat tangan setelah sholat. Ya kan gitu Pak ya. Hadirin, hukum asal musafahah berjabat tangan itu sunnah jika dilakukan lelaki sama lelaki. Ini kita sudah mafhum. Kemudian haram jika antar laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Ini kita juga sudah mafhum, paham terhadap hal ini. Cuman kadang kita lihat situasi dan kondisinya. Bagaimana kasus-kasus jabat tangan yang kemudian kita menjalaninya sebagai jangan sampai menjadi sebuah timbul fitnah di antara sesama umat Islam. Yang pertama, kasus ketika ada orang berdoa. Ada orang berdoa, kemudian kita ngajak jabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita. Kemudian yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, abang, kakak, adik yang hadir dalam pengajian pada maghrib kali ini. Luar biasa, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah hujan, cuaca yang seperti ini, kita masih diberi kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini bisa menghadiri majelis taklim, bisa didatangkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di dalam majelis yang mulia. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Hadirin, satu pondasi kuat yang harus wujud dalam diri kita, yang harus selalu muncul dalam rasa kita, bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hidup di atas permukaan dunia ini, hadirin, itu semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khidmat itu dalam artian luas, baik penyembahan sebagai ibadah ataupun kemudian bermanfaat kepada sesama makhluknya Allah sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita totalitas berkhidmat kepada Allah, maka umur kita akan jauh melebihi angka yang ada dalam durasi umur kita. Tapi kalau kita tidak muncul rasa khidmat tersebut, kadang umur kita ini lebih pendek daripada angka umur kita. Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu umurnya nggak lama, sekitar 55 atau 60-an tahun Pak. Tapi beliau hidupnya ribuan tahun sampai saat ini. Begitu juga dengan imam-imam yang lain, itu umurnya nggak panjang. Rasulullah SAW sendiri umurnya cuma 63 tahun Pak.
tapi ila yaumil kiamat. Nah, nanti kita juga seperti itu. Umur di dunia ini kita pendek, Pak. Kita akan lebih lama nanti di alam kubur, hadirin. Alam kubur itu entah kapan kita akan berakhir, sampai kiamat yaumul ba'tsi datang, hari kebangkitan datang. Kalau kita, mohon maaf, tidak mempunyai visioner yang kuat di dalam hidup kita, maka ya sudah, Pak, kita akan, umur kita sepanjang durasi yang kita dapatkan. Tapi kalau kita kemudian mempunyai satu pandangan yang visioner, kemanfaatan untuk umat, khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah durasi umur kita dengan kemanfaatan hidup kita akan jauh, Pak, lebih panjang kemanfaatan umur kita tersebut. Nah, inilah yang kemudian memang harus wujud dalam diri kita, bahwa kita ini hidup di dunia semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melayani jamaah masjid, melayani umat, melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah umur kita akan lebih panjang dari angka yang ada, Pak. Nah, untuk itu hadirin, maka marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita ini bisa digerakkan untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini memang seperti itu. Maka untuk itu hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat ini, terutama nikmat bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan seputar fikih. Sebenarnya ini berkaitan seputar adab. Jadi hadirin, memang di dalam aturan syariah ada beberapa hal yang secara letterleknya dalil itu ada. Secara letterleknya itu dalil itu ada. Tapi memang di dalam beberapa kasus itu penarikan hukumnya dalil letterleknya nggak ada, maka memakai metode kias, standarisasi terhadap akar masalahnya. Ini memakai kias. Kemudian ada juga penarikan hukum di dalam syariah itu memakai metode ijma, kesepakatan para alim ulama. Nah, kemudian hadirin, ada banyak kasus, beberapa kasus yang kemudian di dalam menarik hukumnya itu memakai metode kias. Ini beberapa kasusnya. Nah hadirin, ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketika kita ini menjumpai di kehidupan realitas. Yang pertama pertanyaannya hadirin adalah bagaimana hukum mengajak berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa. Nah ini Pak, nampaknya remeh Pak, berjabat tangan kepada orang yang sedang berdoa. Kemudian nanti ini akan berkembang, berjabat tangan kepada orang yang anti jabat tangan setelah sholat, ya kan gitu Pak ya. Hadirin, hukum asal musafahah berjabat tangan itu sunnah jika dilakukan lelaki sama lelaki, ini kita sudah mafhum. Kemudian haram jika antar laki-laki perempuan yang bukan muhrim, ini kita juga sudah mafhum, paham terhadap hal ini. Cuman kadang kita lihat situasi dan kondisinya, bagaimana kasus-kasus jabat tangan yang kemudian
kita menjalaninya sebagai jangan sampai menjadi sebuah timbul fitnah di antara sesama umat Islam. Yang pertama, kasus ketika ada orang berdoa. Ada orang berdoa, kemudian kita ngajak jabat tangan. Hadirin, ajakan ini sepertinya adalah ajakan baik, yaitu menjalankan sunnah berjabat tangan. Tapi kalau ditelisik lebih jauh, kasus seperti ini kadang mengganggu kekusukan orang yang sedang berdoa. Maka solusinya bagaimana? Solusinya adalah, hadirin, kembali kepada orang yang diajak dan yang mengajak, gitu loh Pak. Yang mengajak ini seharusnya begitu lihat ada orang sedang berdoa, ya jangan diajak berjabat tangan, gitu loh Pak. Jelas sedang lagi kusuk-kusuknya begini, sodorkan tangan pula, gitu kan, yang mengganggu kekusukan orang itu. Ini sebuah privasi, sebuah ranah di mana orang itu sedang melakukan ibadah berdoa, jangan diganggu. Tunggu sampai selesai, ketika dia selesai berdoa baru kita nguluran tangan, gitu loh. Ini bagi yang mau yang mengajak berjabat tangan. Ini orang lagi kusuk-kusuknya berdoa pas hari Jumat, ya kan? Kemudian memanfaatkan waktu berkahnya Jumat, dia lagi butuh hajat betul kepada Allah SWT. Lagi kusuk, tiba-tiba bapak nyodorin aja jabat tangan. Ya orang itu terganggu, gitu loh. Mengganggu orang yang ibadah seperti ini juga nggak baik juga, gitu. Kemudian bagi orang yang sedang berdoa bagaimana? Kalau memang, hadirin, untuk menghindari fitnah, ketika dia tidak mau berjabat tangan, nanti timbul fitnah, sehingga orang-orang itu mengatakan, wah ini sok khusyuk, sok alim, sok soleh, bahkan kemudian dicap sebagai orang yang anti musafahah. Jika memang untuk menghindari hal-hal seperti itu, silahkan kalau kemudian tutup doanya kemudian menjabat tangan, silahkan. Tapi kalau memang kemudian tidak menimbulkan fitnah, menolak pun juga nggak apa-apa. Nanti setelah selesai berdoa baru kemudian melayani jabat tangannya. Nah, ini konsep jabat tangan seperti ini, hadirin, istilahnya lihat kemaslahatannya, apakah menimbulkan fitnah atau tidak, atau hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti timbul prasangka buruk atau tidak. Nah, ini lihat kemaslahatannya saja, apakah mau kemudian dilayani atau tidak dilayani. Kemudian yang kedua, jabat tangan kepada orang yang memang anti dengan jabat tangan setelah sholat. Ya kan? Kan ada juga Pak, ya saudara kita juga sesama muslim, dengan menjustis bahwa musafahah atau berjabat tangan setelah sholat itu adalah termasuk perbuatan bid'ah yang harus disingkiri, maka kemudian nggak mau sama sekali Pak berjabat tangan. Nah, dengan orang-orang seperti ini kita nggak usah maksain juga Pak, kita hormati saja, ya nggak apa-apa, memang pemahamannya seperti itu, ya silahkan. Ini kalau jabat tangan setelah sholat tuh nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, bid'ah. Padahal bid'ah dolalah masuk neraka. Daripada kemudian menimbulkan fitnah masuk neraka, ya tinggalkan. Jangan diajak jabat tangan orang seperti itu. Monggo silahkan. Kita berjabat tangan kepada orang yang mempunyai pandangan bahwa berjabat tangan itu bila-bila masa. Kapan saja, mau habis sholat, mau sebelum sholat, mau sehabis berdoa maupun sebelum berdoa, monggo silahkan, karena tidak ada aturan bakunya. Maka kami kemudian mengamalkan sunnah berjabat tangan untuk merontokkan dosa-dosanya sama kaum muslimin. Ya silahkan, cari yang model seperti ini saja, sehingga tidak terjadi fitnah di antara sesama umat Islam. Hadirin, masalah ada lagi Pak, ya kan? Kemarin ada yang bertanya tentang sampai atau tidaknya bacaan pahala. Mohon maaf,
Ini pertanyaan nomor 2. Sampai dan tidaknya pahala bacaan surat Yasin, tahlil yang dihadiahkan kepada almarhum atau almarhumah, sehingga menafikan adanya atau mengadakan adanya kenduri tahlilan, yasinan 37, 40 dan sebagainya. Hadirin, sebenarnya mohon maaf Pak, saya ini terus terang sudah males membahas perkara seperti ini. Karena apa? Karena perkara ini sudah selesai pembahasannya. Kita ini diajak mundur lagi untuk hanya sebatas membahas masalah ini sampai tahlilan dan itu aja Pak. Sementara problem umat ini banyak sekali, ya ekonomi, kemudian keyakinan, kemudian pemahaman menjalankan agama. Kita diajak balik lagi berantem kepada masalah itu lagi Pak. Hadirin, begini Pak, saya ulangi lagi nih. Dalil sedekah atas nama almarhum almarhumah, kalau untuk sedekah itu sudah final, sepakat para alim ulama, sedekah atas nama almarhum almarhumah nyampe selesai, sudah nggak perlu bahas sedekah. Kemudian masalah berkorban atas nama almarhum almarhumah, ulama-ulama juga sepakat, masyhur ulama berpendapat sampai selesai. Maka besok kalau ada yang mau berkorban atas nama almarhum almarhumah, monggo silahkan sampai. Yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah memang menghadiahkan pahala bacaan-bacaan itu memang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat kalangan para alim ulama. Dalilnya nanti sama ujung-ujungnya Pak, yaitu nggak ada dalilnya. Kemudian hadirin, konsepnya kembali kepada awal tadi, adanya penarikan hukum dengan metode qiyas. Sedekah itu kenapa sampai? Padahal sedekah itu termasuk amal kebaikan. Berarti amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup, jika pahalanya diadakan sampai sama dengan amalia sedekah. Sedekah kan amalnya yang dikerjakan oleh orang yang hidup, pahalanya dikirimkan kepada almarhum almarhumah, konsepnya kan sama. Berarti menurut pendapat ulama yang menyatakan bahwa bacaan pahala bacaan itu sampai karena akar masalahnya sama-sama amal kebaikan yang dilakukan oleh yang masih hidup, maka melingkup daripada perbuatan kebaikan secara umum dengan dalil sedekah sampai, amal kebaikan yang lain juga sampai. Tapi yang menganggap tidak sampai, ya monggo silakan, nggak perlu kita berdebat terlalu panjang. Yang tidak sampai silahkan, yang sampai silahkan. Saya pribadi memilih yang sampai Pak, karena hadirin, ini contoh kasus saja Pak, yang kemarin ada saya dilaporin waktu ngaji begini, tiba-tiba disodorkan kertas, Pak Ustadz, jamaah kita 7 hari yang lalu meninggal dunia. Oh iya, namanya siapa Pak? Ini Fulan bin Fulan. Oh iya. Habis itu hadirin, pikiran saya begini Pak, orang di dalam kubur itu sudah tidak bisa berbuat untuk menambah amal kebaikan Pak. Ini semua, kita semua ini nanti Pak, yang duduk di sini nih, jasad, jisim, bentuk tubuh yang ada duduk di sini semuanya nih Pak, hilang semua nanti di atas permukaan dunia Pak, menjadi tanah semua kita Pak. Mata sampean, mata saya, tangan ini Pak, tangan Bapak, mulut saya, mulut Bapak, hilang semua nanti Pak, jadi tanah semua, tidak ada satupun di atas permukaan dunia ini Pak. Ya kan, dimakan oleh belatung luar biasa Pak, habis. Nah, pada posisi saat itu kita sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Kemudian hadirin, misalkan jenengan jamaah masjid sini Pak, jamaah masjid Al-Uswasa disodori, Fulan bin Fulan meninggal Pak. Oh iya, pada saat jenengan sudah berada di alam kubur, sangat berharap sekali bertambahnya amal kebaikan, ya kan? Lah kok tiba-tiba Anda mendapat hadiah pahala, kiriman pahala dari seluruh jamaah masjid ini Pak, yang sedang membaca Al-Quran, membaca surat-surat tertentu, membaca
kalimat thayyibah, membaca sholawat, membaca kalimat tasbihah. Kemudian niatnya dihadiahkan pahala ini untuk bapak yang saat ini terbaring di dalam kubur, Pak. Yang saat ini sudah masuk alam barzah. Anda lagi tenguk-tenguk, Pak, istilahnya kalau orang Jawa, termangu-mangu, tiba-tiba assalamualaikum, waalaikumsalam, Anda dapat kiriman pahala kebaikan dari jamaah Masjid Al-Uswah. Apa enggak bersyukur dengan Pak saat itu? Padahal lagi butuh-butuhnya, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ketika meninggal di dalam awal-awal hari, berjalan hadirin, tiba-tiba ada yang meninggal lagi, Pak, jamaah Al-Uswah lagi, misalkan begitu. Imamnya yang memimpin, ila hadrati khususan jami'il arwahi minal mu'minin wal mu'minat jamaah Masjid Al-Uswah. Ya Allah, pahala ini kami berikan, hadiahkan juga untuk para jamaah Masjid Al-Uswah yang sudah meninggal dunia, baik yang dulu maupun yang sekarang. Jenengan sudah puluhan tahun dapat kiriman pahala itu lagi, Pak. Apa enggak seneng, Pak? Itu logika saya seperti itu. Sudah seperti itu didoakan lagi, ya Allah, jadikanlah jamaah Masjid Al-Uswah ini yang meninggal, yang sudah meninggal ini Engkau jadikan sebagai salah satu dari penduduk surga. Anda berada dalam al-kubur didoakan oleh jamaah Al-Uswah, Pak. Inilah enaknya mengikuti pengajian ahli sunnah wal jamaah itu, Pak. Meninggal saja sudah puluhan tahun didoakan terus, Pak. Ya kan? Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian kalau diteruskan pengajian ini oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sampai kapanpun Anda akan terus mendapatkan doanya mereka, Pak. Anak keturunan kita mendoakan. Inilah nikmatnya menjadi golongan orang yang berada di dalam orang-orang berulama-ulama yang berpendapat doanya, pahalanya, kebaikan dari bacaan Al-Quran dan beberapa zikir sampai kepada almarhumah. Nikmatnya di situ. Sudah meninggal saja masih dapat terus kiriman pahala. Tapi Anda berpendapat, Pak, ini bid'ah, ini nggak sampai. Ya sudah, monggo. Nanti ketika dikirimin pahala itu Anda tolak gitu loh. Mohon maaf, saya tidak menerima kiriman pahala bacaan Al-Quran dan Al-Hadis, Al-Quran dan bacaan zikir. Alasannya apa, Pak? Alasannya nggak ada dalilnya. Ya selesai kan gitu tuh. Malaikat datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa malaikat? Ngapain ke sini? Ini, Pak, ada kiriman hadiah pahala kebaikan dari bacaan-bacaan daripada jamaah-jamaah Masjid Al-Uswah. Mohon maaf, saya nggak mempunyai. Saya termasuk golongan orang yang tidak menerima itu. Kembalikan saja. Ya sudah, selesai. Anda nggak berdapat. Ketika kami mendoakan, ya Anda menolaknya karena Anda berada dalam golongan itu. Yang kami hormati itu, silakan, dan kami nggak menyalahkan. Gitu loh, Pak. Jadi hal yang berkaitan dengan masalah pengiriman pahala ini memang berbeda pendapat. Silahkan yang tidak. Sama dengan sholat qobliyah Jumat itu, Pak. Yang berpendapat tidak, monggo silahkan. Tapi yang berpendapat ada, yang monggo silahkan, tinggal mengerjakan. Masalah ikhtilaf, kok. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang kedua yang ditanyakan. Yang ketiga, nah ini, Pak. Ini adab lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum mewarnai rambut, jenggot dan kumis yang sudah beruban dalam Islam? Wah, ini, Pak. Hadirin, begini. Menelisik atau menarik hukum sebuah masalah itu harus detail. Jadi ini hadirin, kasusnya mewarnai rambut, ya kan? Mewarnai rambut. Bagaimana hukumnya? Dan mewarnai rambut itu ada yang menutupi, dimanfaatkan untuk menutupi uban, ada yang digunakan untuk tidak menutupi uban. Dan bagaimana konsep bahannya dan sebagainya. Begini, Pak. Dalam kitab Sahih Bukhari, bab libas, bab pakaian, dan Sahih Muslim, bab libas wazina, perhiasan dan lain sebagainya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu termasuk membahas menyemir uban, menyemir rambut untuk menutupi uban dan lain sebagainya. Nah, ada satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW yang mafhumnya itu menyatakan kurang lebih begini: Yahudi dan Nasrani itu tidak menutupi uban, maka
berbedalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ada hadis itu. Kemudian ada hadis larangan untuk memakai cat warna rambut yang warnanya hitam pekat atau hitam. Kemudian ada satu asar yang menyampaikan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahkan juga ada hadis dalam mafhum penetapannya itu Rasulullah SAW memakai warna rambut warna merah. Maka kemudian dari berbagai macam dalil-dalil hadis ini kita simpulkan, yang pertama hadirin, menyemir rambut, mewarnai rambut itu diperbolehkan di dalam Islam. Pendapat pertama. Pendapat kedua, bahkan itu sunnah ketika menyelisihi kaum Nasrani dan Yahudi yang mereka tidak menutupi rambut. Yang kedua. Yang ketiga, namun ada yang berpendapat tidak membolehkan ketika mewarnai rambut dengan tujuan untuk mengaburkan umur, memalsukan umur. Gitu loh Pak. Bapak rambutnya udah ubanan semua, ya kan, putih semua. Kemudian disemir hitam semua Pak, agar terpalsukanlah umur Bapak. Sehingga ketika nanti ada perempuan yang ingin Bapak gait ditanya, umur berapa Pak? 45, padahal Bapak 55 kan itu kan. Nah, itu sudah ada unsur keniatan untuk memanipulasi, menipu, berbohong. Itu haram. Itu loh Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi kalau memakai warna semir untuk menyenangkan hati istri, boleh, gitu loh Pak. Istri menyemir rambut untuk menyenangkan hati suami, boleh, gitu loh. Pak, kenapa Pak disemir Pak? Istri saya itu Pak Ustadz senang kalau rambut saya pirang Pak Ustadz. Wah, Masya Allah, Bapak langsung rambutnya pirang terus, ya kan gitu. Gak apa-apa, untuk menyenangkan hati istri. Bapak juga begitu. Saya ini senang kalau istri saya itu rambutnya pirang Pak Ustadz. Maka kemarin saya antar Pak Ustadz ke tempat untuk mewarnai. Saya cat merah istri saya rambutnya Pak Ustadz. Pirang, ya kan. Jadi macam kayak anak muda Pak Ustadz. Oh ya nggak apa-apa, meskipun sudah peot semua ya nggak apa-apa, ya kan gitu kan. Tapi di dalam rumah dibuka rambutnya, ibu-ibu jangan keluar, ya kan. Untuk menyenangkan suami, untuk menyenangkan istri, bukan untuk membohongi masalah umur, itu boleh. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini masalah keniatan. Jadi kalau untuk menyelisihi perbuatan Nasrani dan Yahudi yang nggak pernah menutupi uban, Anda kemudian menganggap ketika menyemir, mewarnai rambut, menyelisih mereka sah, boleh. Kemudian hadirin, tapi kalau berniat untuk membohongi, memanipulasi umur, itu tidak boleh. Warna sebaiknya dihindari warna hitam karena memang ada larangan. Warna hitam pekat itu ada larangan, macam tembolok burung, itu tidak boleh. Kemudian hadirin, warna yang lebih bagus apa? Antara kuning dengan merah Pak, karena warna pacar itu kuning. Nah ini hadirin, kalau warna pacar itu kan kuning sehingga menimbulkan kesan agak pirang-pirang sedikit gitu. Itu jangan kemudian ditasabuhkan dengan orang Eropa. Oh enggak Pak, karena memang kita berdasarkan dalil yang warna pacar itu warna menjadi kuning kayak kepirang-pirangan, kita mengikutinya kepada alur yang dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukan mengikut kepada orang Eropa, bukan, gitu loh Pak. Jadi hadirin, warna pacar yang kemudian menimbulkan warna agak kepirangan itu kemudian jangan langsung ditasabuhkan dengan Eropa, ya enggak juga Pak, gitu loh. Karena Sayyidina Umar memakai warna itu. Kemudian warna merah. Nah kita ini kadang anti sekali dengan merah. Begitu dengar merah gitu ya, karena ada unsur beberapa permainan propaganda dan doktrin yang kemudian begini. Padahal warna merah itu dulu rambut Rasulullah disemir dengan warna merah juga Pak, gitu loh, untuk memberikan kewibawaan yang luar biasa dalam medan perang. Nah kalau masalah warna tolong dihindari warna hitam. Kemudian yang ketiga masalah bahan, upayakan jangan sampai bahan itu yang manek air. Manek air itu menjadi bahan yang
menjadi penghalang datangnya air ke rambut. Itu tidak boleh. Carilah warna ataupun cara bahan semir rambut yang tidak anti air, sehingga ketika kena air itu tembus, Pak. Itu monggo silakan. Jadi menyemir rambut itu hadirin jangan kemudian langsung dicap, wah ini perbuatan dolim, haram, dosa. Tengok dulu, Pak. Tidak bisa seperti itu. Gitu. Karena ternyata di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, masalah mewarnai rambut itu ada. Dalilnya itu ada. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana hukum melewati orang yang sedang sholat. Ini Pak, kemarin sudah saya sampaikan, Pak. Hadirin, melewati depan orang sholat itu ada dua sudut pandang. Satu sudut pandang orang yang berjalan melewati di depannya, kedua orang yang sedang sholat itu sendiri. Hadirin, hukum awal melewati orang yang sedang sholat di bawah batasan sutra, ya kan? Ada orang sholat, kemudian sudah dikasih sutra, sudah dikasih batasan, Pak. Anda melewati depan itu haram hukumnya, Pak, karena sudah jelas ada pembatasnya di situ. Lah kok melewati depan situ haram, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sampai memberikan satu ancaman itu, lebih bagus berdiri selama 40. Dalam tanda petik, apakah 40 tahun, apakah 40 hari tidak disebutkan, Pak. Daripada melewati depan orang yang sedang sholat, yang memang sudah ada batasan sutranya. Gitu loh, Pak. Haram. Tanpa ada keterpaksaan. Yang kedua, hadirin, bagaimana jika tidak dikasih sutra orang itu, kemudian kita melewati depannya, memakai takriron, memakai perkiraan. Nah, perkiraan takriban, memakai takriban, perkiraan. Jadi kira-kira dia itu sebatas jauhnya sujud, itulah batasan atas sutrahnya. Itu memakai takriban, perkiraan, pendekatan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika memang terpaksa tidak ada jalan lain hanya di situ, ya tetap akhirnya boleh, tapi dengan adab. Contoh misalkan hadirin, Bapak sholat, kemudian Bapak batal, mau nggak mau kan Anda kemudian akan keluar dari barisan sholat. Mau nggak mau Anda tetap akan melewati depan orang sholat. Tapi ambil yang paling sedikit. Misalkan begini, Pak, Bapak di sini cuma 2 shop, kemudian Bapak di depan, Anda batal sholatnya, ya Anda kemudian keluar, tapi jangan ke sana. Kalau Anda ke sana, ya kemudian jelas akan melewati depan orang sholat banyak. Anda lewat sampingnya, samping orang kemudian sampai ke belakang, lebih bagus lewat sampingnya daripada lewat depannya, gitu loh, Pak. Ya pakai logika gitu loh. Atau kemudian ketika yang dipakai misalkan ini imamnya di sini gitu, Pak, ya. Imamnya di sini. Ke belakang itu ada 5 soft, Pak. Sementara ke depan di sana ada pintu untuk keluar. Cuman melewati 1 soft kemudian bisa di depan sutra. Kan batasannya sutra sini, Pak. Karena di sini kan kosong. Anda lebih bagus ke sini kemudian lewat sini, Pak. Kan begitu. Tapi kalau depannya cuma 1 soft, ya Anda lebih bagus ke belakang kemudian lewat belakangnya. Gitu loh. Jadi ada satu kemaslahatan yang meminimalisir fitnah. Kalau ternyata lewat di depan sutra ini, meskipun di atas depannya sutra, tapi lebih menimbulkan fitnah. Sementara cuma 2 soft, ya Anda mending ke belakang, gitu loh, Pak. Misalkan 1, 2, 3, ya kan? Anda di posisi 2 atau posisi 1. Ketika keluar dari barisan sholat, itu cuma melewati 2 orang lewat sampingnya, ya lebih baik ke sini daripada lewat meskipun di depan sutranya. Gitu loh, Pak. Jadi mana kemaslahatan yang lebih baik? Kenapa itu diperbolehkan? Karena lidarurat, ada posisi yang berada di dalam keadaan darurat.
Nah, kemudian yang keempat, bagi orang yang sholat sunnah terutama, yang mohon maaf, cari tempat yang kira-kira masih memungkinkan orang untuk bisa lewat gitu loh Pak, sehingga tidak menghalangi untuk orang sholat, untuk orang lewat. Contoh misalkan begini Pak, udah masjidnya kecil, tidak terlalu besar, ya kan? Anda sholat sunnah, kemudian di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Sementara beberapa tempat kosong, tapi sholat Anda itu menutupi jalur untuk orang mau bisa ke depan. Ya akhirnya kan jadi fitnah. Sementara di belakang sudah habis. Makanya hadirin, kalau memang datang awal, mohon maaf Pak. Gini Pak, sopan santun itu memang bahasa tubuh, saya sepakat, ya kan? Tapi penggunaannya pun jangan kemudian sopan santun yang keliru. Contoh misalkan begini Pak, masalah sofu awal, ya kan? Anda merasa bahwa saya masih muda, dulu kan yang tua, ini sopan santun yang keliru Pak. Karena soft depan ini Pak, itu memang yang paling utama. Anda datang sebaiknya memang harus ke soft depan dulu, sehingga memungkinkan orang yang sholat di belakangnya itu banyak, sehingga menghindari daripada kesulitan-kesulitan itu. Pas saya kan bukan alim ulama, depan kan alim ulama. Salahnya alim ulama, kenapa datang belakangan? Saya masih muda, untuk orang tua. Salahnya orang tua, kenapa nggak di depan, gitu loh Pak. Kalau Bapak memang sudah merasa umur sudah sepuh, sudah tua, dan Anda memang mempunyai kapasitas ilmu agama yang baik, yang bagus, segera merapat di depan, sehingga yang lain tidak kesulitan. Jadi kalau datang ini, penyakit kita memang seperti itu Pak. Jadi begini, saya dulu di SMA itu Pak, karena saya mondok itu setelah SMA, saya SMA-nya SMA umum Pak. Kawan saya itu masuk program pertukaran pelajar Amerika Indonesia. Ceritalah dia. Saya tanya kepada dia, perbedaan murid di sini dengan di sana itu apa? Di sana itu mereka ini kalau memang menginginkan pemahaman, berebut untuk yang di depan. Kalau kita kebalikannya, justru berebut duduk di belakang. Memindahkan duduk di belakang ke depan itu lebih mungkin memindahkan gunung daripada memindahkan orang duduk di belakang ke depan Pak. Itu Masya Allah, susahnya luar biasa. Iya juga memang kita mempunyai kebiasaan seperti itu. Nah, kembali ke tadi, intinya hadirin, kita ini melewati atau berjalan di depan orang yang sedang sholat sampai masuk batas di bawah sutra tanpa ada keterpaksaan, haram hukumnya Pak. Haram. Bahkan lebih bagus berdiri selama 40 hari atau 40 tahun daripada harus melewati di depannya orang yang sedang sholat. Yang pertama. Yang kedua, melewati orang yang sedang sholat di bawah sutra, ya kan, itu diperbolehkan selama hadirin ada alasan yang diperbolehkan syar'i. Di bawah sutra itu masih diperbolehkan hadirin jika ada unsur darurat, keterpaksaan. Nah, sebaiknya bagi orang yang sholat, mohon ketika sholat sunnah, ambillah tempat, ambillah lokasi di mana tidak menimbulkan kesulitan orang lain, sehingga orang lain akan susah ketika harus mencari tempat untuk sholat. Jangan sampai seperti itu Pak. Bubar nih, habis sholat jamaah, ya Bapak janganlah sholat kemudian di depan pintu sana, orang mau keluar masuk kan jadi susah, mepet ke sini, ya kan, atau di belakang tiang, gitu loh Pak, sehingga orang lalu lalang itu bisa. Ini tidak, sudah datang belakangan, kadang sholatnya di depan pintu keluar masuk, ayo ngalang-ngalangin Pak, ya kan gitu. Ini kita seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan yang terakhir kemarin apa? Ya? Gitu ya. Tapi waktunya udah habis Pak. Tinggal digambar, insya Allah ya, insya Allah
kita akan bahas lagi di beberapa pertemuan yang datang hal yang berkaitan dengan pembahasan fikih, Pak. Mohon kalau ada yang mau bertanya silahkan kirim ke lewat WA saya, kemudian insya Allah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup ini masalah perkawinan. Jadi bagaimana membedakan antara menempatkan seorang laki-laki terhadap prasangka terhadap istrinya antara dayus dengan kecemburuan yang membabi buta. Begini Pak, ketika kita ini agar tidak masuk sebagai lelaki dayus, maka kita benar-benar memang harus memperhatikan istri kita, dengan siapa bergaul. Bahkan kita ngecek isi HP istri itu juga sah, boleh bahkan wajib, agar kita tahu dengan siapa istri kita bergaul. Kenapa? Karena perempuan memang dituntut kesetiaannya, tidak dituntut nafkahnya. Nah, kita sebagai suami ingat dituntut nafkahnya. Makanya kita harus konsekuensi di dalam hal ini. Ibu-ibu, apakah boleh membuka HP suami? Boleh jika diizinkan. Jika tidak diizinkan, nggak usah. Tapi nanti suami nikah lagi gini-gini, kita harus menerima hal itu. Bahwa suami seorang laki-laki silakan. Kalau mau kawin lagi, mau nikah lagi silakan, nggak ada masalah. Asal berkewajiban memenuhi haknya seorang istri, memenuhi nafkahnya, adilnya. Kalau tidak, itu nanti akan memperpanjang hisabnya bagi seorang laki-laki itu sendiri. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika ada seorang suami yang menaruh kecurigaan terhadap istrinya, apakah dia itu selingkuh atau tidak, mohon maaf, jangan keburu menuduh tanpa bukti yang jelas, karena nanti bisa menjadi tuduhan kepada seorang perempuan baik-baik. Itu adabnya juga luar biasa. Jadi protek juga penting, tapi menuduh juga tidak boleh membabi buta. Kenapa saya sampaikan hadirin? Karena beberapa kasus yang sampai ke kami, ada beberapa suami yang kemudian menuduh perempuannya atau istrinya berzina dengan laki-laki lain tanpa memiliki dalil bukti yang jelas. Tidak boleh. Anda nanti bisa jatuh menuduh perzinahan kepada perempuan yang baik-baik. Nah, insya Allah bab ini hadirin, nanti ke depan kita akan membahas tentang perkawinan beserta dengan pernak-perniknya, baik zihar, li'an, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan mengkaji bab fikih yang berkaitan dengan pernikahan ini. Artinya masih banyak ilmu yang harus kita gali di dalam masalah fikih ini. Demikian hadirin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah menjumpakan kita, memanjangkan usia kita dengan umur yang penuh barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.